Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polres Morowali menangkap 2 perempuan yang membawa sabu-sabu. Kebakaran melanda kawasan permukiman warga di Jalan Wahid Hasyim, Kota Palu. Warga Palu mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Bagi sebagian orang, sampah plastik merupakan barang yang tak berguna dan bahkan kadang menyebalkan. Namun setelah diolah, barang tersebut bisa menjadi bahan bakar minyak baik solar, premium, maupun minyak tanah. Bisa menjadi solusi di tengah naiknya harga bahan bakar minyak. Adalah Dirsan Masra yang mengelola bank sampah bernama Navoe di Kelurahan Taipa, Kota Palu sejak 2019 lalu berhasil mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak mulai dari solar, minyak tanah, hingga premium. Setiap hari ia menerima setoran sampah dari beberapa nasabahnya. Sampah tersebut kemudian diolah hingga menghasilkan BBM hingga 200 liter per bulan. Bahan bakar tersebut kemudian dijual kepada nelayan setempat. Ya sudah saya pakai saya pakai dari dia hubungi saya, coba kau pakai, saya pakai ya tidak jauh beda dengan bensin biasa. Berarti kita gunakan untuk apa, Pak? Untuk katinting. Oh, katinting nelayan. Iya, nelayan. Harganya berarti berapa? Harganya itu ya 10.000. Itu biasa kita kalau pakai melaut beli di sini terus. Ya, iya. Terpanggil untuk melakukan bagaimana sampah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya BBM-nya itu sangat bermanfaat, kemudian Puppy Blog juga sangat bermanfaat bagi kita di sekeliling kita, di samping lingkungan kita juga bersih. Ini di atas 10 jam sampai selesai. Misalnya dari 1 kilo plastik jadi 0,8 liter ya, 800 ml itu 10 jam, bahkan di atas 10 jam. Ya kita kumpulin dulu karena reaktor kita kan masih kecil. Nah, kalau produknya saya bisa 2 kali dari ini kita kumpulin, tergantung juga berapa permintaan di luar itu kan. Itu kami juga kejar, kalau mereka banyak permintaan kami juga. Sejauh ini pasarannya kemana? Tetangga. Oh, tetangga. Sekitar sini. Ide Dirsan menciptakan BBM berbahan baku sampah plastik ini diilhami banyaknya sampah di sekitar rumah dan kampungnya tahun 2012 silam. Meski hanya tamatan sekolah menengah kejuruan, namun kemampuannya tak kalah dengan sarjana. Ia belajar secara otodidak dan modal eksperimen untuk bisa menghasilkan sebuah inovasi. Tidak hanya mengolah sampah plastik menjadi BBM, tapi juga menjadi berbagai kerajinan seperti keset, keranjang, sendal jepit, hingga vas bunga. Hasil usaha tersebut dijual dan keuntungannya dibagi rata dengan 12 karyawannya. Inovasi Dirsan dan kawan-kawan pun mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Palu. Nah, makanya tadi kami sudah diskusi dengan teman-teman dari provinsi untuk bantuan peralatan. Ini kita upayakan namanya bantuan ini jangan sampai nanti bantuannya salah, justru menjadi masalah karena ini sifatnya home industry. Sementara alat-alat yang dibuat itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh bank sampah ini alat-alat yang tidak terpabrikasi. Nah, kita coba nanti akan berusaha bagaimana kemudian alat-alat yang dibantukan nanti yang benar-benar terpabrikasi sehingga dalam rangka penyalurannya pun juga tidak menjadi kendala di pemeriksaan berikutnya. Dirsan berharap BBM hasil ciptaannya segera mendapatkan legalitas dari pihak berwenang sehingga bisa dijual untuk kepentingan masyarakat umum khususnya nelayan dan petani. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako
menggelar mimbar bebas di depan kantor DPRD Sulteng Jumat malam. Mimbar bebas dilakukan bertujuan untuk memperingati sejarah peristiwa kelam di bulan September. Berdasarkan catatan sejarah, bulan September menjadi saksi serangkaian peristiwa tragis yang terjadi di tanah air. Rentetan kasus dan peristiwa yang terjadi di bulan September membuat masyarakat Indonesia melalui peringatan peristiwa yang dikenal sebagai September Hitam. Sebagian besar isu di dalamnya ialah terkait pelanggaran hak asasi manusia. Mimbar bebas dilakukan dengan berbagai peragaan, mulai dari pidato singkat, orasi, puisi, musikalisasi puisi, hingga lagu bertemakan keadilan. Nah, mimbar bebas ini kami laksanakan tidak lain dan tidak bukan karena memang untuk memperingati pelanggaran-pelanggaran HAM yang berada di bulan-bulan September. Nah, dan kita tidak bisa menutup mata akan hal tersebut. Mulai dari kasus pembantaian G30 SPKI sampai di kasus yang paling rumit lah sampai saat ini, dan mungkin sampai saat ini tidak tahu siapa pelaku sebenarnya atas pembunuhan almarhum saudara Munir Said Talib, dan bahkan banyak-banyak kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya seperti tragedi Semanggi II dan tragedi Tanjung Priok. Mereka juga menyalakan lilin sebagai simbol penerangan terhadap keadilan yang hitam dan gelap. Sejumlah aparat kepolisian hadir menjaga keamanan aksi mimbar bebas tersebut. Mimbar bebas diharapkan bisa menjadi momen membuka mata dan telinga masyarakat akan sejarah dan bisa bangkit memperjuangkan keadilan. Bukan hanya untuk peristiwa masa lalu, namun juga sekarang dan masa yang akan datang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Danau Lindu yang terletak di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Sulawesi Tengah. Danau terbesar kedua di Sulawesi Tengah ini memiliki pesona alam yang memukau, serta kekayaan flora dan fauna unik. Objek wisata ini juga menjadi andalan pemerintah Kabupaten Sigi. Danau seluas lebih 3.000 hektar ini berada di dataran tinggi dan dikelilingi pegunungan. Lokasinya berjarak 63 km dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Wisatawan yang berkunjung ke Danau Lindu umumnya warga dari Kota Palu dan sekitarnya. Mereka umumnya datang menikmati liburan bersama keluarga dan rekan kerjanya. Di lokasi wisata, mereka bisa berkeliling danau dengan menyewa perahu nelayan setempat. Juga bisa menyalurkan hobi memancing ikan mujair dan ikan mas yang terkenal kelezatannya hingga di Kota Palu. Di kawasan Danau Lindu juga terdapat sebuah makam salah seorang pahlawan masyarakat Lindu. Ya, baru pertama ke sini, makanya pingin sekali ke sini, melihat pemandangan di sini. Ternyata pemandangannya bagus sekali, sejuk, indah dipandang mata. Makanya saya pengen ke sini. Apa yang menarik dari Danau Lindu? Yang menarik ini danaunya ini, airnya, pemandangannya asik, sejuk, nyaman. Ada banyak tempat untuk tempat wisata di tempat ini. Salah satu muara juga, tempat terjun air ini. Kemudian ada situs juga yang ada di seberang. Kemudian ada tempat-tempat tertentu yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Sayangnya, potensi wisata Danau Lindu ini belum dikelola dengan maksimal. Sarana pendukung seperti akses jalan menuju lokasi hingga jaringan internet menjadi kendala bagi para wisatawan. Pemerintah daerah mestinya memperhatikan masalah tersebut jika ingin menjadikan Danau Lindu sebagai destinasi wisata yang populer dan ramai dikunjungi. Julianus K. melaporkan dari Sigi. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.